sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat yang tidak pernah bosan Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama menjalankan satu kewajiban, yaitu sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebab hakikat orang yang bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi menyerahkan sepenuhnya rasa syukur kita itu kepada Allah dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita melakukan hal itu, insyaallah kita semuanya disebut orang-orang atau hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan tidak cukup dengan alhamdulillah saja, hadirin. Kalau seandainya cukup dengan alhamdulillah, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya tidak akan menerima rasa syukur kita itu. Memang betul alhamdulillah merupakan salah satu wujud dari kita bersyukur kepada Allah. Akan tetapi yang lebih dominan yang Allah kehendaki adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Arifin, yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang dikenal dengan Imam Nawawi, yaitu kumpulan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya juga ada beberapa ayat Al-Qur'an, sampai kepada babul infaq mimma yuhibbu wa minal jayyidi, bab tentang infak dari harta yang dicintai dan dari harta yang baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra, tidak akan sampai kebaikan itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kau menginfakkan dari apa-apa yang kamu cintai, dari harta yang kamu sukai. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, keluarkanlah harta kalian, min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik, dari apa-apa yang kalian usahakan, dari apa-apa yang kalian peroleh, maka keluarkan min thayyibat, yang terbaik atau yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga keluarkan harta dari apa-apa yang telah kami keluarkan untukmu daripada hasil bumi. Ya, kalau dari bumi berarti pertanian, perkebunan dan lain sebagainya.
wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan jangan kamu memilih yang buruk ya untuk kamu infakkan. Dua ayat di sini yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan harta yang baik atau menginfakkan harta yang terbaik atau memberikan harta yang dicintai oleh kita. Ini perintah ya. Kalau orang sodako, hadirin, orang sodako ya, maka mungkin yang dikasih uang sisa. Sodakohnya banyak, 1 juta ya, tapi dia masih banyak lagi. Lah yang dikehendaki Allah dalam ayat ini adalah infak dengan sesuatu yang dicintai ya. Allah mengatakan lan, tidak akan pernah tanalul birra, kau mencapai kebaikan sehingga kau infakkan harta yang terbaik ya. Ketika ayat ini turun, hadirin, ketika ayat ini turun ya, ada orang atau sahabat ya, namanya Abu Dahdah. Namanya Abu Dahdah. Arane siapa? Abu Dahdah. Ya, di sini diceritakan dalam hadis yang diketengahkan oleh beliau ya. Kita baca hadisnya sambil kita bercerita supaya enak mendengarkannya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Anas beliau berkata, kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aktsaral ansor. Ini ceritain lagi, ada Abu Dahdah, ada Abu Talhah. Kita cerita Abu Dahdah dulu. Abu Dahdah ini dalam satu riwayat beliau ini pernah menyedekahkan 600 pohon kurma. Pernah apa? Menyedekahkan 600 pohon kurma. Ketika turun ayat mangdalladzi yuqridullaha qardon hasanah, siapa orangnya yang menghutangkan kepada Allah dengan hutangan yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka akan dilipat gandakan dengan lipatan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menahan dan yang memberikan rizki, dan kepadanya akan kembali. Nah ini setelah dengar ya, Abu Dahdah ini langsung berdiri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah butuh hutangan. Oh ya butuh. Yang namanya hutang wajib dibayar enggak? Sing ngarane hutang wajib disaur boleh? Wajib. Wajib boleh? Wajib. Arane utang wajib disaur. Menungsa dikasih syariat, kalau utang maka wajib bayar. Siapa yang ngomong? Yang ngasih syariat seperti itu apa? Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah di sini Allah menjanjikan siapa yang memberi hutangan kepada Allah, ngutangi Gusti Allah. Kira-kira Gusti Allah pasti nyaur boleh? Pasti nyaur, nggak mungkin Allah nggak. Sampai-sampai hadirin sodako atau infak diperumpamakan, ditamsilkan dengan kata hutang. Kenapa? Karena pasti akan disaur oleh Allah Subhanahu. Artinya apa? Siapapun yang sodako, yang infak, yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulanya disebut siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menungsa utang bewajib nyaur napa malih Gusti Allah. Kemudian langsung ngomong, ya Rasulullah, saya punya kebun kurma jumlahnya 600 batang. 600 batang. Bayangkan berapa kintal yang dihasilkan setiap tahunnya, berapa duit yang dihasilkan setiap tahunnya ya. Ini dihutangkan kepada Allah, dihutangkan kepada Allah. Banyak sekali ya. Cuma. Nah di dalamnya masih ada istrinya hadirin, masih ada istrinya lagi main-main sama anak-anaknya di dalam kebun tersebut. Niki
Abu Dahdah sudah akad sama Rasulullah bahwa ini dihutangkan di jalan Allah. Langsung diundang bojone, bojone nyong. Mene. Kenapa, Mas? Ini sekarang bukan milik kita lagi. Loh, kok bisa? Saya hutangkan di jalan Allah. Kira-kira niki ibu-ibu kira-kira misal panjenengan duwe sawah menghasilkan panennya itu banyak puluhan juta bahkan ratusan juta. Lah ujug-ujuge panjenengan lagi panen seneng-seneng nang jero sawah, lanange sampean ngomong, "Bu, metu sing sawah kowe, sing iki dudu kene dhewek, iki kene sapa? Wis tak sedekahna sawahe." Sampean ngamuk boleh? Hah? Marah enggak? Akeh ngamuk apa akeh orane? Ini istrinya Abu Dahdah luar biasa. Bukan punya kita lagi, Mas, bukan. Akhirnya dia lagi ongarane dolan nang kebun, ada korma mateng kan didakon nang kantong. Ini korma yang sedang di kantong yang diambil sama dia langsung dipluntrah namaning. Ini sudah bukan milik kita. Bahkan korma sih lagi dipangan anake nang canggam ditokna dikodek. Sudah bukan milik kita lagi. Coba bayangkan. Ini istrinya bukannya marah, bukannya mikir, bukannya bingung, malah seneng. Ini hartanya diinfakkan di jalan Allah. Mudah-mudahan bojone sampean kayak gue kabeh. Amin. Amin. Wong lanang amine seru nemen. Mudah-mudahan punya watak yang seperti itu hadirin. Ketika panjenengan beribadah dukung. Kadang-kadang anak wong lanang sing sebenarnya loman. Sebenarnya apa? Loman. Cuman kadang-kadang pengetokna duit wedi karo sapa? Ngomong seru Pak Marno, karo sapa? Pengetokna duit wedi karo sapa? Sampai kadang umpet-umpetan hadirin. Sampai kadang umpet-umpetan. Ki aja weruh bojone nyong, aja weruh bojone nyong. Omong sedekah wedi karo bojone lanang model. Sunat maning bae sampean. Ya. Kalau yang lain mau takut silahkan, kalau mau ibadah jangan takut seperti itu hadirin. Pan sedekah terus wedi sampean karo bojo, sunat maning. Sunat bujel lah mana. Ini mau ibadah seperti ini hadirin. Ini kadang makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, niki alhamdulillah sing ngaji alhamdulillah, yang dengar dari rumah jadilah wanita yang solehah. Ketika suaminya beribadah selalu didukung dengan dukungan yang sempurna aja, setengah-setengah hadirin dukung. Apalagi suami panjenengan mau sedekah didukung, aja sampai umpet-umpetan pan sedekah umpet-umpetan wedi karo bojo. Nyong heran karo wong lanang kaya iki, mungkin nang diutekke iki. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pimpinan perempuan. Nyong sedekah ora weruh bojone nyong oleh-oleh. Ya, sementing ibadah. Aja nyelintis sampean. Ning ibadah monggo silahkan. Pun ini langsung diberikan hadirin. Lah inilah karakter dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka ketika ada perintah Allah langsung hadirin, nggak pakai nanti. Coba panjenengan dengar ini dari kiai, dari ustadz, dari ulama, dari buku, baca dari ini, dari dengar nasihat ini sudah lama hadirin. Cuman wis dilakoni durung. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak akan sampai kepada kebaikan sehingga menginfakkan harta yang kamu cintai. Kita dengar sudah lama hadirin. Ya, tapi ngelakoni nih andek sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, dieling namaning, kadang-kadang durung dilakoni. Iya ya, sahabat Nabi enggak seperti itu. Makanya para sahabat ini disebut oleh ulama aktsaruhum imana. Para sahabat ini paling banyak imannya hadirin. Paling hebat imannya ya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan semua sahabat, satu sahabat saja kalau ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah, "Lau rajaha imanu Abi Bakar bi imani ahlil ard la rajaha bih."
Kata Rasulullah SAW, seandainya iman sahabat Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi, maka imannya sahabat Abu Bakar lebih berat daripada imannya seluruh penduduk bumi. Ini sahabat luar biasa. Ketika dapat perintah, ketika beriman kepada Allah, ini bukan main-main, bukan kayak kita hadirin. Kita dengar sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat siapa? Bilal, tukang adane Kanjeng Nabi. Ini nama sejarah aja kayak wasukram lah, orang wasunu ya, tukang adane Kanjeng Nabi. Sejarahnya beliau beriman hadirin. Ya, beliau ini ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya baru menerima satu kalimat, ahadun ahad, Allah Maha Esa. Allah Maha. Kalau panjenengan zikir sudah banyak ya, la ilaha illallah. Terus apa lagi? Tasbih subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, sholawat, nggih. Sholawat macam-macam sholawat jenisnya. Kemudian apa lagi? La haula wala quwata illa billah. Ini sahabat Bilal bin Rabah saat itu baru satu kalimat yang dia dapatkan, yaitu ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Satu. Ini sahabat Bilal. Cuma lihat luar biasa kokohnya iman sahabat Bilal ketika disiksa majikannya, dicambuk, ditarik pakai kuda, ditindihi batu dan lain sebagainya, maka beliau tetap mengucapkan konsisten dengan ucapannya ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ahadun ahad. Nah, ini konsisten hadirin. Memang sifatnya orang beriman ya seperti itu sebenarnya. Ketika mendengar satu perintah maka taat langsung, nggak mikir. Dan inilah yang sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nakhai, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai kalau nggak salah, beliau seorang tabi'in, menjumpai banyak sahabat. Ditanya sama murid-muridnya, wahai Imam, hal kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhakun? Apakah dulu para sahabat Nabi itu tertawa, wahai Imam? Saya dengar ceritanya kok, ya Allah, sahabat ini akhlaknya luar biasa, perang, ibadah, nangis, ini itu. Apakah mereka pernah tertawa ya wahai Imam seperti kita? Ya. Kata Imam An-Nakhai mengatakan, ya, na'am, mereka tertawa. Wal imanu fi qulubihim kal jibalir rawasi. Akan tetapi iman yang ada dalam diri mereka, dalam hati mereka, seperti gunung yang kokoh, yang besar, yang tegak, tidak tergoyahkan dengan apapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan hadirin. Ketika ada perintah Allah langsung kerjakan. Gusti Allah butuh hutangan. Iya butuh. Dengan hutangan yang baik maka pasti akan dibalas oleh Allah. Madep, beb. Apa nyong gue umah tak sedekahna. Ana sing kaya gue. Oh, ini kalau ada berarti mewarisi sifatnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bun, kita lanjutkan hadirin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, kana Abu Talhah. Tadi ada Abu siapa? Dahdah. Sekarang ada Abu Talhah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, aktsaral ansari bil madinati malan min nakhlin. Beliau sahabat Abu Talha ini adalah orang Ansor, sahabat Ansor, ya, sahabat yang ada di Madinah, yang paling banyak hartanya dari korma. Pohon kormanya banyak sekali. Wa kana ahabba amwalihi ilaih Bayroha. Dan ada satu kebun yang dia sukai, yang paling dia senangi. Namanya kebun Bayroha. Bayroha atau Bayroha,
Ya, Bayruha ini kebun yang paling dicintai. Kebunnya banyak, tapi yang paling dicintai ini Bayruha. Wa kanat mustaqbilal masjid, dan ini kebun tepatnya atau posisinya berhadap-hadapan dengan masjid. Kayak nanggane berarti nang alun-alun. Kebunnya tanahnya apa di alun? Kira-kira tanahnya regane larang boleh? Mahal enggak? Depan Masjid Agung mahal enggak? Tanahnya berhadap-hadapan, kebunnya berhadap-hadapan dengan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Rasulullah dulu itu sering masuk ke dalam kebun tersebut. Wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan Rasulullah sering minum dari kebun tersebut. Dilalai sumber airnya ini sumber air yang baik, bisa diminum hadirin. Sumber air di kebunnya itu untuk nyirami ini sumber air yang baik, yang bening, bisa diminum. Rasulullah sering minum dari kebun tersebut. Qala Anas, maka sahabat Anas berkata, falamma nazalat hadhil ayatu, maka ketika turun ayat ini, apa ayatnya tadi yang dibaca? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah sampai kepada kebaikan sehingga engkau menginfakkan dari apa-apa yang kau cintai. Ketika ayat ini turun, qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka sahabat Abu Talhah langsung berdiri menghadap Rasulullah kemudian mengucapkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah berfirman tidak akan sampai kepada kebaikan sehingga engkau menginfakkan harta yang kau cintai. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai adalah kebun yang namanya Bayruha. Bayruha namanya. Kemudian beliau mengatakan, wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini kebun Bayruha aku sodakohkan di jalan Allah. Bayangkan tanah nang ngarepe Masjid Agung yang begitu mahal dan pohon kormanya banyak, menghasilkan panen yang banyak, mungkin duit sekarang ratusan juta bahkan miliaran, disodakohkan di jalan Allah. Arju birraha, saya mengharapkan kebaikannya ya Rasulullah, wa zuhraha indallah, dan saya mengharapkan ini bisa menjadi simpanan besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhha ya Rasulullah haitsu arakallah, maka itu wahai Rasulullah, salurkan, berikan ini sedekah, salurkan ini kebun haitsu arakallah, sesuai petunjuk Allah yang diberikan kepadamu. Nah, ini sekelas sahabat Nabi hadirin, ketika sedekah, karena rumangsa mungkin tidak paham, tidak ngerti bagaimana caranya sedekah yang baik, mungkin tidak paham bagaimana mengeluarkan sedekah yang baik, maka dipasrahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau sedekah, saya mau infak, saya mau berikan ini kebun, cuman saya pasrahkan semua urusannya kepada engkau wahai Rasulullah. Ya aman, nggih. Masalah sedekah aman sudah. Yang ngurus siapa? Nabi Muhammad. Rumangsa mungkin nggak paham hadirin, mungkin nggak bisa, padahal dia bisa melakukannya. Toh kalau beliau sendiri yang melakukan, maka insya Allah dapat nama dia. Ya, Abu Talhah punya kebun, bagi-bagikan hasilnya. Ya, yang dapat nama siapa? Abu Talhah. Cuman keikhlasan beliau coba dipasrahkan semua kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sedekah saya. Silahkan dibagi sesuai dengan petunjuk Allah. Nyong orang ngerti apa-apa jeung Nabi, wis nyong pasrah bongkokan maring panjenengan. Apa reaksi Rasulullah ketika menerima itu hadirin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, bakhin, angone kok bah. Ini kalimat untuk menunjukkan apa?
rasa takjub kepada sesuatu hadirin. Misalkan majene, "Oke, duit ngokon 1 juta." Temenan, ajib ya. Nibah. Jadi hebat nemen kon. Ya. Zalika malun rabih, zalika malun rabih. Kata Rasulullah, ini harta yang menguntungkan. Di dunia kalau dipegangi menguntungkan. Cuman kalau di akhirat, kalau diserahkan di jalan Allah, di akhirat pun lebih menguntungkan. Zalika malun rabih, zalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qulta, aku telah mendengar apa yang kau sampaikan. Kau ingin sedekahkan ini kebun, saya telah mendengar. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada Abu Thalhah, "Wahai Abu Thalhah, betul apa yang kau lakukan bagus. Kau sudah mendapatkan pahalanya. Kau sudah mendapatkan ganjarannya. Tapi alangkah baiknya dibagi dulu. Saudara-saudaramu yang masih miskin, kerabat-kerabatmu yang masih miskin, bagi dulu. Ini buat kerabatmu, bagus, baru setelah itu dipasrahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala." Faqala Abu Thalhah, maka berkata Abu Thalhah, "Af'alu ya Rasulullah, aku akan melakukan ya Rasulullah." Faqasamaha Abu Thalhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Kemudian Abu Thalhah membagi ini harta untuk siapa? Untuk kerabat-kerabatnya dan juga untuk anak-anak pamannya. Anak-anak pamannya berarti apa? Sepupu ya. Ya, sepupu apa sekempol? Sepupu dibagi. Di sini bisa kita lihat hadirin beberapa hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini. Ya Allah, banyak sekali. Yang pertama, sahabat Abu Thalhah ketika mendengar ayat langsung beliau berdiri menemui Rasulullah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam, nggak pakai nanti. Saya paling senang yang seperti ini. Majelis taklim atau masjid butuh dana sekian. Orang akan ngomong, "Bib, nyong transfer ceret." Ya ini orang yang seperti ini hadirin yang bakal banyak dapat kebaikan. Terus ada list nomor 1, nggak pakai nanti, nggak pakai mikir. Artinya apa? Ketika ada seruan baik, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung disambut ya dengan sambutan yang senang, bahagia dan pertama mengerjakan. Ya. Ini yang diharapkan oleh syariat kita hadirin, yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua hadirin, dari hadis ini kita bisa melihat atau bisa memetik hikmahnya bahwa yang namanya infak itu ya, seharusnya adalah sesuatu yang baik, bukan harta sisa. Kalaupun harta sisa itu lain cerita nanti kelasnya lain lagi. Sebab sodako ini ada klasifikasinya. Artinya mungkin ada yang kelasnya al-ithar, ada yang kelasnya al-jud, ada yang kelasnya sejina mana? As-sakho. Ya, ada kelasnya masing-masing. Nanti kita termasuk yang mana? Wallahu a'lam. Nanti kita jelaskan. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Termasuk orang yang menyambut seruan ini dan menginfakkan harta yang terbaik. Sekali-kali hadirin, jangan terus kita punya image dalam pikiran kita sing arane sedekah ya berarti ya duit turah, ora turah ya ora sedekah. Jangan hadirin, sekali-kali dalam seumur hidup kita coba ada sesuatu yang kita cintai, apa istilahnya dalam diri kita atau dalam harta kita, coba yang kita cintai berikan di jalan Allah. Berikan di jalan. Sekali-kali orang kon galdina bangkrut sampean. Ya, tapi nggak bakal bangkrut, mustahil bangkrut. Melaksanakan perintah Allah mustahil bangkrut, mustahil. Cuman coba dalam seumur hidup kita ada beberapa harta yang kita cintai, infakkan di jalan Allah. Nyong duwe mobil siji-siji nih, Iben. Ya monggo kalau mau misalkan ya, nggak ada masalah. Cuman ya ini mesti satu ujian yang sangat berat hadirin. Oke, panjenengane seneng bojone.
Ya, bojone. Nah, ini masalah sodako. Ya, mudah-mudahan kita mampu melakukannya. Amin. Ngomong kayak gini antep hadirin, berat. Ya, panjenengan krungu ya antep, ya. Arane sodako ya berarti duit turah. Ya, uang yang ada dalam kita dan itu berharga ya berat untuk diberikan kepada orang lain. Tapi mudah-mudahan walaupun sedikit bisa kita lakukan hadirin, walaupun sedikit. Misal umumnya wong sodako 50.000, 20.000, 10.000. Ya, sekali-kali duit simpanan akeh 2 juta 5 juta sekali aja galjina sampean ya ora bakal sanggup, tak jamin ora bakal sanggup. Gawe konangan bojone sampean langsung rolling ngaji maning, wis aja ngaji nang Habibmu, ngaji gawe bangkrut. Ya. Tapi inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang berikutnya hadirin, ya, ini bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwa apabila kita mau melakukan sesuatu kemudian kita belum mampu untuk mengerjakannya karena mungkin nggak tahu caranya, nggak paham dan sebagainya, pasrah sama orang yang tahu. Dalam hal ini Abu Thalhah pasrah sama Rasulullah. Ya Rasulullah, fadduha ya Rasulullah haitsu arakallah. Saya nggak tahu apa-apa ya Rasulullah, pokoknya kenyuman sedekah. Silahkan panjenengan yang menyalurkan ya Rasulullah, panjenengan yang ngatur semuanya. Saya nggak ngerti apa-apa ya Rasulullah. Iku dunia kayak kowe hadirin. Ya mohon maaf kadang-kadang kita butuh ustadz, butuh kiai ketika dalam hal-hal tertentu saja. Ning ana wong mati tembe ngundang ustad, ngundang kiai. Ana wong manten ngundang ustad, walimahan sih. Ya. Ana sunatan ngundang ustad. Ana apa maning? Keka ngundang ustad. Ya. Ngitung duit. Hah? Ngitung duit dewek. Ngitung zakat. Dewek. Kayaknya jarang, walaupun mungkin ada. Makanya saya kadang-kadang husnudzon, prasangka baik sama orang-orang yang bagi zakat. Zakatnya wis dibagi, alhamdulillah sampun pira, wis pokoke 2,5%. Oh, alhamdulillah. Nang atine nyong salat kadang ora paham, puasa kadang takon, urusan zakat bisa ngitung pentol lemen iki nang atine nyong itu. Padahal zakat kan jelimet nggih hadirin. Zakat dagang ada yang dihitung ini. Kemudian mungkin ada ininya. Kok bisa ngitung kabeh ya? Nyong husnudzon. Mungkin sadurunge belajar ilmu salat karo puasa nean wis belajar ilmu zakat, mulane pada paham. Nean iki ya. Mulane akeh wong sing bagi zakat orang ngundang ustaz, orang ngundang kiai. Kenapa? Mungkin sudah paham. Tapi giliran anak mati ngundang kiai, anak wong sunat ngundang kiai, anak wong manten ngundang ya, giliran wong ngitung zakat orang undang ya husnuzon saya mungkin sudah paham tentang pembagian zakat. Nah, ini dipasrahkan sama Rasulullah. Wis Rasulullah pokoknya kenyong sedekah, pasrah bongokan mau buat apa terserah panjenengan. Nah, kemudian di sini Nabi Muhammad memerintahkan untuk dibagi kepada kerabatnya yang dekat dulu, Makanya hadirin kalau sedekah bahkan zakat kita lihat dulu mana kerabat kita atau saudara kita yang nggak mampu. Hitung dulu. Oh fulan dia misalkan adik saya, dia kakak saya. Oh dia lebih jauh lagi misalkan. Oh dia sepupu saya. Hitung semuanya, bagi dulu. Setelah itu baru yang lain. Minal aqrabin. Ini yang dianjurkan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minal aqrabin. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari hadis ini adalah dibagi. Kenapa? Sebab di samping kita sedekah, maka kita bisa silaturahim. Di samping sedekah bisa apa? Silaturahim. Kadang-kadang saudara dekat nggak dikasih, kerabat nggak dikasih, yang dekat dengan rumahnya tetangga nggak dikasih, naruhnya di panti asuhan.
Pak Haji, wis zakat, wis nang ndi? Panti asuhan, bocah yatim. Bocah yatim ora dibagini zakat, Dul. Anak yatim itu disantuni, dijamin hidupnya, bukan dibagi zakat. Kecuali mereka sudah besar, sudah masuk kategori fakir miskin, baru dikasih zakat. Jadi ini ngana wong sugih terus main zakat maring yatim piatu, kuwi ketara bae ora tau ngaji. Ora tahu ngaji. Zakatnya maring di bocah yatim. Yatim enggak masuk kategori 8 golongan. Ya, paham ya? Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan sahabat Nabi ini ya, namanya itsar. Namanya apa? Itsar. Artinya apa? Mendahulukan orang lain ketimbang untuk dirinya sendiri. Makanya Rasulullah sangat cinta dengan kaum Ansor. Kenapa? Luar biasa. Sifat itsarnya luar biasa. Ketika sahabat Muhajirin dari Mekah menuju Madinah, mereka nggak bawa apa-apa hadirin. Rumahnya ditinggal. Kadang istrinya ditinggal. Karena mungkin istrinya masih kafir. Hartanya ditinggal, sawahnya, kebunnya, semua hartanya ditinggal. Mereka hijrah nggak bawa apa-apa. Masuk Madinah, orang-orang Ansor membuka tangan lebar-lebar. Kamu nggak punya rumah? Saya punya rumah 2. Buat kamu 1, buat saya 1. Orang Ansor ini hadirin. Oh, kamu nggak punya tempat tinggal? Saya punya rumah cuma 1, tapi ada tingkatnya. Sudah, kamu milih mau di atas apa mau di bawah. Kamu tinggal di rumah saya. Kamu nggak punya pekerjaan? Saya punya lapak 2 di pasar. Silahkan kamu pakai 1. Ini orang Madinah seperti itu. Pol-pole hadirin. Kon orang duwe bojo, nyong bojonya akeh. Tak cerek bokowen mana terserah. Sampai seperti itu hadirin. Ana nang Tegal sing ngajak kowe Pak Marno. Jare Pak Marno siji tok wagi. Sampai seperti itu hadirin. Ini makanya Rasulullah sampai mengatakan tandanya iman itu hubbul ansor. Tanda iman itu cinta kepada sahabat Ansor. Tandanya nifak, munafik, benci sama sahabat Loh, sampai seperti itu hadirin. Jarang ada orang yang seperti ini. Jarang ada orang yang seperti ini. Sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, benar ayatnya seperti itu. Hah? Benar boleh? Al-Quran ini harus yakin nih. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan dari atas diri mereka ya, walaupun mereka ini butuh. Ini sahabat Ansor hadirin. Sifat seperti ini susah didapatkan di zaman sekarang. Sifat itsar seperti ini susah. Abu Tolha, Abu Dahda yang kita ceritakan itu punya sifat itsar. Beliau bukannya nggak butuh tanah, butuh hadirin. Beliau butuh kebun, itu butuh. Cuman beliau meyakini bahwa masih banyak orang lain yang membutuhkan. Beliau salurkan di jalan Allah. Ini sifatnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kalau urusan keimanan sudah nomor satu sudah sahabat Nabi Muhammad. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Luar biasa. Imannya itu luar biasa. Ketika diperintah langsung mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan mewarisi sifat-sifat baik tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kitab yang akan kita pelajari ini kitab Takrib ya, sudah masuk bab haji. Masuk apa? Bab haji ya. Jadi Indonesia saat ini tahun ini dan kemarin belum bisa memberangkatkan jamaah haji ke tanah suci.
Mudah-mudahan tahun berikutnya tidak ada halangan apapun, mereka bisa mengerjakan ibadah haji. Allahumma amin ya robbal. Namun jangan khawatir hadirin, panjenengan tidak perlu kecewa. Masih banyak amalan-amalan yang pahalanya seperti haji. Masih banyak amalan yang pahalanya seperti haji. Makanya dalam Islam itu alhamdulillah fleksibel hadirin, tidak memberatkan. Panjenengan nggak bisa sodakoh misalkan karena nggak punya uang, membantu temannya atau mengucapkan dzikir saja, ini sudah dapat pahala sodakoh. Artinya ada amalan yang lain yang kita bisa mendapatkan pahala yang sama apabila kita nggak bisa mengerjakannya. Cuman bukan berarti bagi mereka yang mampu kemudian mengerjakannya yang gampang itu bukan. Dheweke sugih, duwe duit, ajare Habibe dzikir pada besodako, nyong ora pengetokna duit tapi nyong pan dzikir bae. Nah, ini kepelit ke berarti wong. Wis pelit, bakhil, brotowali, jadam widara laut. Taine dewek digoreng. Wis pol iki. Jadi masih banyak amalan yang nilainya seperti ibadah haji. Di antaranya hadirin, yaitu sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, kemudian duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berzikir sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, mungkin sholat sunnah isyraq, mungkin sholat sunnah duha. Nah, terserah. Ya, ada yang mengatakan itu isyraq, ada yang mengatakan itu duha. Ya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, maka orang yang mengerjakan itu akan mendapatkan pahala haji sempurna. Pahala haji dan umroh sempurna. 3 kali sempurnanya. Artinya apa? Orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai terbit matahari, maka dia dapat pahala haji dan umroh. Cuman saya kira orang sembahyang subuh, gugupan hadirin. Mbuh gugupan sarapan, mbuh gugupan medang, mbuh gugupan adus, mbuh gugupan mangkat kantor, apa panturu maningnya orang ngerti. Ya, padahal sunahnya sampai matahari terbit. Maka dapat pahala haji dan umroh. Jadi bukan setahun sekali dapat pahala haji hadirin, tapi setiap hari. Terus nyong bar sembahyang subuh jamaah, sholat sunnah, zikir kemudian sholat sunnah, ning balik anak sing takon sing di, terus yang jawab sing kaji oleh-oleh. On sing di mangkat kaji, oleh-oleh. Cuman ya aja nyaluk diundang Pak Kaji nopo Bu Kaji, jangan. Kalau diundang Pak Kaji berarti duitnya sejen maning ya kudu daftar ningin oleh sertifikat tembe diundang Pak Kaji. Paham nggih? Nah. Atau amalan yang lain, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan au ya'lamahu. Barang siapa yang pergi ke masjid, tidak bertujuan kecuali mengajarkan, belajar kebaikan, belajar ilmu atau mengajarkan kebaikan. Ada yang belajar, ada yang niatnya mengajar. Maka kata Rasulullah, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Oh, berarti kita orang seminggu pingdo oleh ganjaran haji. Mudah-mudahan yang oleh ganjaran haji panjenengan oleh ganjaran haji. Allahumma. Makanya jangan putus asa hadirin. Enggak apa-apa, bukan enggak apa-apa. Sudah enggak ada masalah. Enggak berangkat, enggak masalah. Masih banyak pahala haji yang kita dapatkan. Dalam sehari bisa sekali, dalam seminggu bisa 2 kali di masjid ini mendapatkan pahala apa? Haji. Kemudian yang ketiga hadirin, ya, yang bisa mendapatkan pahala haji banyak-banyak sedekah. Ya kan duit sing nggo haji sing nggo sangu kan ora dinggo ningin kowe.
Ya, enaknya disimpan apa disedekahna? Enaknya disimpan apa disedekahna? Ayo ngeder jawabe. Sampean ora sida mangat kaji, kan sangu sing nggo mangat kaji kan anak. Yo ya. Ki enaknya disimpen nggo tahun ngarep apa nggo sedekah? Ayo jawabe keder sampean. Pan ngomong nggo sedekah, mau sangune apa? Pan ngomong nggo sangu ndarani pelit. Ya. Nah ini hadir ada sebuah cerita tentang masalah sedekah yang ternyata mendapatkan pahala haji sebab sedekahnya tersebut, padahal dia ini nggak berangkat haji. Ya. Ini sebelum kita bahas haji, kita bahas ini dulu buat semangat kita. Mumpung momennya pas, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini bulan-bulan haji, bulan-bulan haji. Jadi kita bahas tentang haji pas ini. Kitabnya juga membahas tentang Dulu ada orang namanya kalau nggak salah Ali bin Muwaffaq. Karena Ali dia tukang sol sepatu atau tukang jual sepatu. Dia ini umbul-umbul buat haji. Umbul-umbul buat haji. Tahun ini mau haji. Ya umbul-umbul siap. Wis garipan mangkate. Di satu sisi hadirin di Mekah Al-Mukarramah ya, ada orang yang sedang melakukan ibadah haji. Kemudian orang ini namanya Syekh Abdullah Ibnul Mubarak atau Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini ketiduran di Masjidil Haram. Malamnya mimpi mendengarkan percakapan antar malaikat. Jare malaikat sijine, "Ki wong sing haji tahun ki ana pira?" "Ya kurang luwih mbiyen 12.000 taan." Terus kira-kira sing diterima pira? Sing diterima sekian. Siapa saja disebut kiye. Termasuk ada orang satu dia nggak melakukan haji tapi diberi pahala haji. Oh kok bisa? Cerita. Namanya siapa? Ali bin Muwaffaq. Ibnu Mubarak dengar mimpi itu hadirin. Bangun tidur dia penasaran. Datang ke kampung tersebut. Misalkan kampungnya Jalan Perkutut, Randu Gunting, Kota Tegal misal. Terus ketemu hadirin, yang dituju orangnya ketemu. Kon sing rane Ali, iya betul. Kamu penjual sepatu, iya betul. Tahun ini kamu berangkat haji, rencananya saya mau berangkat cuman nggak jadi. Kok bisa nggak jadi? Cerita dia, saya ini sudah umbul-umbul dari lama. Umbul-umbul sama istri saya buat berangkat haji. Berarti ning tahun dia mangkat haji pirang juta? Berapa? 45 atau 40 juta. 40 juta wong loro berarti pirang 80 juta. Nah, terus setelah saya umbul-umbul saya mau berangkat. Satu hari saya mencium bau masakan daging yang enak, lezat luar biasa. Enak luar biasa. Akhirnya istri saya kepengin, "Mas, kayong daging enak nemen mambune. Tolong sempilna setitik gua apa?" Sempil ngerti ya? Nyempil sacuil gua apa? "Mas, tuku ya kena wis. Kayong enak nemen mambune." "Oh ya wis." Akhirnya ini Ali datang ke rumahnya. Ternyata ada ibu-ibu sedang masak daging, betul masak daging. "Bu, ngapunten niki mambu dagingnya kayong enak nemen. Nyong nyempil oleh tak tuku wis pira regane." Kata ibu-ibu itu, "Mas, ngapunten. Ini daging buat saya halal, tapi buat panjenengan haram." Kaget, "Loh kok bisa? Panjenengan agamanya apa, Bu?" "Saya Islam, sama kayak panjenengan." "Loh kok bisa? Kalau halal ya halal semua. Kalau haram ya haram semua, kok bisa beda-beda?" Akhirnya cerita nangis, "Mas, nyong wong melarat. Saya sudah nggak makan berhari-hari. Anak saya nangis sampai tak bodoni, nyong masak waktu tak bodoni. Satu ketika kemarin atau tadi saya nemu kuda, bangkai kuda. Kuda sing wis mati. Karena masih matinya baru saya ambil dagingnya. Bangkai ini diambil dagingnya kemudian dimasak. Ini bangkai Mas, buat panjenengan haram, cuman buat saya halal karena saya nggak ada makanan lagi."
Si Ali niki nangis, ya Allah, nyompan banget kaji duite akeh anak tanggane nyong sing kelaparan. Balik maring bojone, "Mah, napa Mas? Saya tadi datang ke tempat yang kamu pengen daging itu, ternyata itu seorang ibu yang nggak punya apa-apa, punya anak lagi masak bangkai. Bagaimana kalau ongkos haji kita berikan ke ibu tersebut, sudah kita nggak usah berangkat haji daripada mereka kelaparan, kasihan." Bojone, "Oh nggih Mas, setuju, berikan semuanya." Cara ongkos haji 80 juta orang dua diberikan semuanya. Subhanallah. "Bu, niki duit kangge panjenengan, kowe bangkai jangan dimasak. Silahkan beli makanan untuk keluarga panjenengan." Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab itu hadirin, Ali bin Muwafaq sekalipun beliau tidak berangkat haji, dicatat sebagai orang yang haji dan mabrur, makbul, diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, walaupun saat ini kita mungkin belum bisa berangkat haji, mungkin karena kendala pandemi, mungkin karena kendala ekonomi, mungkin karena kendala kesehatan, maka masih banyak jalan untuk mendapatkan pahala haji. Mudah-mudahan kita mampu melakukannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adzan. Sudah adzan. Ayo turun tit pamarno. Kok kurang 10, 9, 8 kayak tahun baru. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, pas Mas Ali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la salatul qaimah. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا من لك الشر وفضل وإحسان وجودا وامتنانا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, ada beberapa buah pengumuman
Yang pertama, setelah sholat isya ada rutinan manakib di rumahnya Haji Syekh, Jalan Cucut, Tegal Sari, Tegal. Monggo setelah ini yang laki-laki bisa menghadirinya setelah sholat isya. Kemudian yang kedua, ngaji hari Rebu malam Kamis di Masjid Janal Fajri. Di setiap pengajian yang saya asuh dihimbau semuanya untuk mentaati protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan juga protokol-protokol kesehatan yang lain untuk bisa ditaati semaksimal mungkin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia kurban gabungan dari pengurus Masjid Zainal Fajri dan pengurus Majelis Nurul Qulub ini sudah menentukan besaran kurban sapi kolektif untuk 7 orang. Untuk tahun ini satu orangnya kena sekitar 3.300.000, sudah termasuk ongkos potong dan aksesorisnya. Jadi semuanya sudah. Kemudian bagi yang akan menitipkan kurban berupa kambing, maka ongkos potongnya yaitu 200.000. Panjenengan gawa wedhus dewek, ongkos potongnya 200.000. Ya, dan kenapa ada ongkos potong? Sebab dari alhamdulillah ta'adus bin nikmah dari pengurus atau panitia sama sekali tidak berani untuk menjual bagian-bagian kurban termasuk kulit, kepala, dengkil dan lain sebagainya. Jadi ongkos potongnya diambil dari yang diberikan itu 200.000 per kambing atau mungkin 3.300.000, ini sudah termasuk ongkos potong. Jadi enggak mengganggu bagian-bagian korban. Kemudian bagi yang ingin menitipkan hewan berupa menitipkan uang untuk dibelikan kambing, kami pun siap untuk membelikan sesuai dengan budget panjenengan. Budget paham ya? Budget panjenengan duit pira ya insyaallah dibelikan, cuman ya standar regan wedhus korban. Beb nyong duit 500.000 beb mau tuku wedhus korban. Sampean tuku dewek nganyang dewek, ya. Aja pasrah karo Habib 500.000, Habib mau tuku wedhus model apa? Tak tahu kena ayam tok loro kok sampean. Nah, jadi silahkan mungkin sekitar berapa ini? Kambing mungkin sekitar ya 3 jutaan lah, 3 juta ke atas. Wis panjenengan duwe duit berapa nyong pengen wedhus sing gede, ya regane ada harga ada rupa. Iya, ada harga ada rupa. Pun ini sekilas mengenai kurban. Bagi panjenengan yang mau kurban silahkan. Yang terakhir ya infak dan sedekah rutin setiap selesai sholat. Monggo, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Panjenengan sudah dengar sendiri, silahkan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.